Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Biasa ya, Tuhan Yesus selalu ada berserta kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang begitu indah Tuhan. Pagi hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesehatan, kekuatan yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami masih aman untuk beribadah Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Dengan segala kondisi yang saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu ada beserta kami. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama Dia ku takkan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama
Ibu, Saudara dan Saudari, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan kembali kita memulai kebaktian kita ini dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, bulan baru menjadi satu juga bulan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Kita sudah ada di bulan Mei ini ya. Dan biarlah bulan ini juga tetap menjadi bulan yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, di dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar GKMI, bulan Mei itu adalah menjadi bulan juga yang menjadi sebuah bulan permenungan bagi kita dan juga sebagai sebuah aksi bagi kita. Karena di bulan Mei itu adalah bulan misi, diperingati sebagai bulan misi. Jadi bulan Mei itu di seluruh GKMI dirayakan sebagai bulan misi. Ya, bulan misi artinya kita mau diajak untuk berefleksi, melihat kehidupan kita secara pribadi dan juga kehidupan bergereja, apakah sungguh-sungguh panggilan misi dan wujud misi Allah itu telah dan terus dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita juga boleh bertanya pada diri kita dan juga boleh berefleksi dalam gereja ini, sudahkah misi sebagai panggilan yang paling hakiki sebenarnya sebagai orang percaya dalam kehidupan kita? Sudah berapa banyak cerita tentang Tuhan itu kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Sudah berapa banyak orang yang belum mengenal Kristus boleh mengenal Kristus melalui misi kita, melalui kisah hidup kita, melalui karakter kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu di bulan ini kita terus berefleksi akan hal itu. Walaupun tahun ini harusnya saudara-saudara kita yang melayani di PIPKA menjadi jadwalnya untuk datang ke gereja-gereja dewasa, tapi karena pasti situasi pandemi ini maka tidak dilaksanakan program tersebut. Tetapi kita tidak mengurangi akan hal itu, bahkan juga Sinode mengharapkan kita juga boleh nanti pada bulan ini mendukung ya untuk pelayanan PIPKA sebagai ujung tombak juga di Sinode kita dalam melayani ya di berbagai macam tempat, di pelosok, di pedalaman, biarlah kita juga boleh mendukungnya. Nah, yang berikutnya ya jangan lupa bagi para orang tua, minggu ini masih ya celengan
Valen masih minggu ini masih diharapkan kepada para orang tua untuk boleh mengumpulkan celengan anak-anak sekolah minggu baik di ibadah pertama maupun di ibadah kedua supaya nanti bisa terkumpulkan dan dana itu juga bisa dipakai untuk pelayanan bagi komisi sekolah minggu. Bersyukur juga untuk beberapa guru-guru sekolah minggu sudah boleh menerima vaksin sehingga nanti mungkin kita juga boleh memikirkan periode berikutnya ini, semester berikutnya bagaimana kelanjutan juga dari sekolah minggu. Karena tentunya kita juga berharap bisa juga mungkin mulai ada tatap muka kelas tertentu gitu ya. Supaya juga bisa membuat anak-anak tidak jenuh karena menonton terus memperhatikan secara digital gitu ya. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saya mau lihat tangan-tangan kita yang bersyukur pada Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik buat kita ya. Mari kita angkat pujian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri biar kita lebih semangat ya nyanyinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Boleh angkat tangannya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan seperti yang Pak El bilang hari ini adalah pergi memuridkan ya. Kita harus mengetahui panggilan kita di dunia ini adalah untuk menyebarkan firman Tuhan ya, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mengabarkan Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu ada kenalan saya, dia kepala cabang satu leasing ya. Dia tuh latar belakangnya Buddha ya. Dia tuh dari Medan.
Chinese tapi dari Medan gitu. Dan dia Buddha. Dan tiba-tiba dia bilang sama saya gini, Ci, kalau saya tuh sebenarnya dari kecil tuh Buddha katanya. Tapi saya nggak mendapatkan Tuhan di dalam agama Buddha, dia bilang gitu. Dan saya pernah ke gereja, saya pernah bertanya sama pendeta gitu. Kalau di Kristen ada Tuhan nggak, dia bilang gitu kan. Karena katanya dari dia kecil sampai sekarang dia tuh jadi mikir gitu. Kalau misalkan manusia tuh diciptakan kok beda-beda gitu. Jadi dia berpikir ini pasti ada penciptanya ini gitu kan. Sedangkan dia nggak dapat itu dari agama dia sebelumnya. Jadi dia tuh bertanya-tanya. Terus dalam hati saya, wah kesempatan nih gitu kan ya. Dan saya bilang, ya makanya memang Tuhan itu ada, saya bilang gitu kan. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita gitu kan. Tuhan itu yang memimpin kita setiap hari gitu kan. Meskipun Tuhan itu gak kelihatan, tapi Tuhan itu ada gitu. Saya sih baru sampai situ gitu ya. Karena dianya belum cerita lebih banyak lagi. Tapi dari situ kita akan melihat bahwa setiap hari itu kita akan dihadapkan sama orang-orang yang mencari Tuhan gitu sebenarnya. Sebenarnya mereka juga dengan kepercayaan mereka mungkin mereka bertanya-tanya Tuhan itu ada gak sih gitu kan. Dan itu adalah kesempatan kita untuk kita ngobrol sama mereka gitu. Mungkin melalui kehidupan kita juga mereka akan melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Saya percaya kita semua juga memiliki panggilan yang sama untuk menceritakan kebaikan Tuhan di sekitar kita ya. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Kita bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa di dalam surga, biarlah kami orang-orang yang sungguh-sungguh boleh mengikuti Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dan mengikuti Engkau bukan hanya sekedar mengikuti, tapi mengikuti Engkau di dalam panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah melalui firman-Mu yang sebentar juga boleh kami dengarkan permenungannya. Hal tersebut juga boleh terus boleh kami wujudkan dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, hadirlah dan izinkan pula kiranya hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata, biarlah semua yang telah dipersiapkan semuanya juga sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Ya, seperti tadi di awal kita sudah boleh diingatkan, ini adalah bulan misi kita. Mari kita juga akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang juga boleh kiranya menjadi satu hal yang menggugah kehidupan kita akan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius di pasalnya yang ke-28.
Kita akan memperhatikan di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, bersama-sama kita boleh membuka Alkitab kita baik yang manual maupun juga yang sudah digital. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Apabila sudah kita temukan, boleh kita memperhatikannya dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, biarlah kita terus boleh menjadi orang yang berbahagia ketika kita juga selalu memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga dengan setia melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, saya mau minta tolong kepada salah seorang jemaat, siapa ya? Tanti mungkin. Tanti punya uang kertas di tas, di dompet, ada selembar saja. Tidak usah yang merah. Berapa saja bolehlah. Saya mau pinjam tapi nanti pasti saya kembalikan. Tapi kalau yang merah enggak saya kembalikan. Ada Tanti, selembar saja uang. Ya, saya soalnya kalau khotbah itu enggak bawa dompet Bapak Ibu. Ada. Saya pinjem ya. Oke. Nah, oke 10 kecil aja. Dikembalikan kok, jangan takut ya Bapak Ibu ya. Ya, saya pinjem ini uang. Ini pecahan 10.000 Bapak Ibu ya. Ini pecahan 10.000. Uang ini kita pakai untuk apa? Biasanya uang kita pakai untuk apa? Untuk belanja, untuk membeli sesuatu. 10.000 ini bisa kita beli bala-bala di depan itu. Bisa dapat 10 kelihatannya ya, 1.000 kelihatan 1 bisa dapat 10. Ya, tadi juga para pemain musik itu sebelum main itu makan bala-bala juga di belakang begitu ya. Nah, ini 10.000 kita bisa beli. Tapi Bapak Ibu, uang ini akan bisa berfungsi, berguna menjadi alat pembelian itu ketika apa? Ketika ia hanya ada di dalam satu sisi ini, ya, gambar penari ini saja kah? Atau dia harus ada juga sebaliknya gambar seorang pahlawan yang ada di belakangnya. Ia akan bisa berfungsi tentunya ketika ada dua sisi ini selalu melekat, betul tidak? Uang ini tidak akan menjadi bisa dipakai, bahkan bisa kita juga ditangkap ketika hanya ada satu sisinya saja lalu kita pakai untuk membeli. Lalu misalnya uang ini hanya ada gambar perempuan ini lalu kita beli, lalu si penjual itu melihat, loh ini kok nggak ada satu sisinya yang lain. Kok nggak ada gambar pahlawannya di belakangnya? Itu bisa dikatakan sebagai uang palsu, tidak bisa dipakai. Nah, uang ini betul-betul bisa berfungsi ketika ia ada dua sisi yang selalu melekat. Gambar yang ada di depan ini dan di belakangnya atau di baliknya, sebaliknya itu selalu ada. Itu baru dia bisa berfungsi. Betul tidak? Sepakat tidak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu pernah melakukan hanya ada satu sisinya saja lalu Bapak bisa membeli dengan uang yang warna merah lalu bisa mendapat banyak barang dan bebas daripada itu, mungkin itu beruntung pada saat itu. Tapi kalau itu berulang-ulang dilakukan Bapak Ibu bisa tertangkap nanti dan bisa masuk ke dalam penjara begitu. Ya harus ada dua sisi ini yang melekat, maka itu baru bisa berfungsi uang ini. Materi ini bisa berfungsi ketika dia memang betul-betul ada dua sisi yang melekat. Ya, betul tidak Bapak Ibu ya? Nah, kalau misalnya hal ini ya, uang ini kita kaitkan dengan kehidupan beriman kita, apa yang bisa boleh kita refleksikan?
Ketika kita coba refleksikan tadi dengan apa yang saya katakan dengan gambaran uang ini, harus ada dua sisi ini yang melekat, baru itu bisa berfungsi dan itu dikaitkan dengan kehidupan beriman kita. Kira-kira apa yang bisa kita boleh ambil Bapak Ibu? Ada yang mau menjadi juru selamat supaya khotbah ini bisa berlanjut? Jika tidak ada yang menjawab, maka kita akan terus ada di ruangan ini. Apa kira-kira Bapak Ibu yang kita boleh ambil? Ya, saya kembalikan karena hanya 10.000 tadi, kalau 100.000 enggak saya kembalikan. Makasih ya Tanti ya. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Di dalam refleksi ketika kita tadi melihat tentang dua sisi itu harus selalu melekat di dalam kehidupan beriman kita. Ada yang mau kasih jawaban? 1 orang? Setengah orang? 1/4 orang? Nah, Ciwarni. Iya. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Atau dengan kata lain, itu juga mau menggambarkan dan menjelaskan apa? Bahwa di dalam kehidupan beriman kita dan iman kita itu menjadi sempurna. Dan iman kita itu juga menjadi iman yang sangat berkenan. Saya pakai kata sangat. Sangat berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ketika kita menjadi orang-orang yang beriman itu tidak hanya melakukan hidup ini di dalam satu sisi saja. Yaitu apa? Kita hanya sekedar dan hanya ingin menerima kasih karunia Tuhan saja. Tetapi melupakan sisi yang berikutnya tadi di baliknya. Yaitu menjadi orang-orang yang membagikan kasih karunia itu di dalam kehidupan ini. Tapi kalau jujur boleh jujur, kita seringkali hanya ada di dalam sisi yang mana saja Bapak Ibu? Sisi yang lebih hanya ingin menerima kasih karunia Tuhan. Sisi yang hanya ingin menerima anugerah daripada Tuhan. Sisi yang hanya ingin menerima berkat-berkat daripada Tuhan untuk siapa? Untuk diri kita. Tetapi sisi yang sebaliknya lagi tadi itu untuk juga menjadi saluran dari berkat-berkat Tuhan itu seringkali kita coba hapus. Padahal tadi sama dengan gambaran analogi uang tadi tersebut. Ketika kita hanya ada dalam satu sisi itu, maka sesungguhnya itu tidak sempurna. Bahkan tidak bermakna sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, jadi kesempurnaan hidup kita itu bukan hanya berbicara kita hanya ke atas, menerima kasih karunia Tuhan, tapi juga itu juga berbicara dalam tindakan dan perilaku kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kalau juga kita boleh kaitkan terlepas daripada masalah iman, bukankah juga hidup kita ini selalu sebenarnya ada di dalam dua sisi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Datang dan pergi, pagi dan siang. Ya, bukankah itu ada dalam kehidupan kita? Lahir dan mati. Bukankah itu juga menjadi bagian yang harus selalu memang ada dalam kehidupan kita? Paling tidak dua sisi itu selalu melekat. Apakah kita hanya ada di dalam sisi kelahiran saja? Sepertinya tidak. Sisi kematian itu pun juga akan datang dalam kehidupan kita. Justru kalau kita hanya mau menerima lahir dan hidup, apa yang akan kita peroleh justru sebenarnya adalah penderitaan. Kalau kita tetap hidup di dunia ini sampai mungkin umurnya 500 tahun, tapi kita tidak bisa pergi-pergi dengan segala keterbatasan hidup kita, sakit penyakit yang sudah melanda dalam diri kita, apa yang muncul? Apakah kebahagiaan? Tidak. Tapi justru dengan adanya kematian itu, sesungguhnya juga maka kebahagiaan itu juga di dalam iman kita menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, paling tidak Bapak Ibu dan banyak lagi kalau kita boleh lihat bahwa memang hidup kita ini harus selalu ada di dalam dua sisi itu yang selalu kita nyatakan dalam kehidupan ini, termasuk di dalam hal menerima dan memberi. Bukan hanya kita menerima iman, tapi kita tidak pernah memberi, itu tidak sehat dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan beriman juga kita bukan hanya sekedar mendapatkan kasih karunia yang berbagai macam bentuknya, namun juga di dalam sikap untuk kembali mau memberikan kasih karunia itu di dalam karya-karya nyata bagi orang lain, itulah yang harusnya juga ada di dalam sisi kehidupan kita. Dan bahkan gereja juga sesungguhnya harusnya ada di dalam hal itu. Gereja ada sesungguhnya juga untuk pergi keluar dari dalam dirinya menuju dunia yang membutuhkan kehadirannya dalam menceritakan tentang keselamatan.
Tetapi seringkali juga gereja itu hanya sibuk untuk memikirkan sisi ke dalamnya saja. Sisi aksinya, sisi misinya, sisi pemberitaan Injilnya keluar daripada orang-orang percaya yang sudah ada, itu seringkali juga luput. Nah Bapak Ibu, hal inilah juga sepertinya sangat kuat di dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini. Dengan apa yang Yesus juga sampaikan kepada para murid-muridnya sebelum ia pergi untuk selama-lamanya dalam arti fisik meninggalkan dunia ini. Kita sebentar lagi juga akan merayakan peristiwa kenaikannya Bapak Ibu. Jangan lupa dicatat, diingat tanggal 13 Mei bulan ini kita akan juga beribadah ibadah kenaikan. Ya, itu bukan hari Minggu Bapak Ibu, 13 Mei kita akan ibadah kenaikan dan ibadahnya hanya 1 kali setengah 10. Karena apa? Karena hari itu kalau tidak ada perubahan juga kita akan juga bersama-sama dengan saudara seiman yang lain juga melaksanakan juga hari rayanya. Jadi karena itu kita majelis bersepakat kita hanya melakukan 1 kali ibadah setengah 10 pagi. Nanti kita akan juga maksimalkan ruangan ini sampai ke belakang. Doakan terus Bapak Ibu, harusnya hari ini majelis akan kumpul untuk bicara dengan calon yang mau menggarap untuk membuka dinding itu, tapi mohon maaf orangnya tidak bisa hadir. Ya, tapi kita doakan supaya itu juga bisa segera dibuka supaya lebih bisa keluar ke belakang sehingga yang di belakang sana itu tidak beribadah menghadap tembok. Ya, karena itu bukan tembok ratapan Bapak Ibu seperti di Yerusalem. Kalau tembok ratapan itu tembok yang sangat bernilai gitu, diratapin begitu ya. Kalau itu bukan tembok yang perlu diratapkan, tapi itu tembok yang harus dibuka supaya lebar begini. Nah Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan apa? Dalam teks bacaan kita ini ia memberikan sebuah perintah kepada para murid-muridnya yang itu kita sering kenal dengan istilah amanat agung, the great commandment. Amanat agung yang katanya kalau dalam dunia teologi sebenarnya ini juga menjadi sebuah istilah yang perlu diteliti. Ya, tentang amanat agung ini sering dipakai, ini adalah amanat agung. Yang sepertinya istilah ini tak jelas dari mana datangnya. Namun bisa diduga istilah amanat agung dimunculkan itu ketika pada zaman dulu ada semangat dari bangsa Eropa untuk menginjili belahan dunia lain yang belum mengenal Kristus. Jadi itulah dipakai bangsa-bangsa Eropa penjajah, itu mereka menjajah selain hanya sekedar ingin juga mengambil kekayaan alam, mereka juga punya slogan pada zaman dulu itu adalah 3G. Ya, 3G yaitu God, Gold dan Glory. Jadi tujuannya mereka mau memberitakan Injil, tapi juga ada emas, tapi juga ada kemuliaan bagi diri mereka. Lalu mereka pakai istilah amanat agung begitu. Nah terlepas daripada kita kadang-kadang seling split amanat agung, ada juga perintah agung, kasihilah Tuhan Allahmu dan itu juga menjadi perintah agung katanya begitu. Ya kita juga tidak perlu dipersulit dengan hal itu. Tetapi Bapak Ibu di sini menariknya kalau kita boleh cermati, ya ini adalah bentuk perintah daripada Yesus, itu saja boleh kita pegang. Di ayat 19 itu Yesus berkata apa? Dia membuka dengan sebuah kalimat 3 kata yaitu karena itu pergilah. Nah 3 kata ini Bapak Ibu adalah sebuah perintah. Sebuah keinginan dan kerinduan dari Yesus untuk pergi. Artinya pergi itu sama dengan bergerak, beraksi, tidak hanya duduk diam, pasif. Tetapi menjadi orang-orang yang aktif. Itu sebuah perintah awalnya. Karena itu pergilah. Jadi sebenarnya kita orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan itu tidak boleh menjadi orang-orang yang pasif. Hanya orang-orang yang duduk diam menikmati. Tetapi perintahnya sekarang adalah karena itu pergilah, go. Murid-muridku, pergi. Lalu mungkin kita bisa bertanya untuk ngapain pergi, dan bahaya juga ketika kita pergi tidak punya satu tujuan. Apakah kita hanya pergi sekedar hanya aktif, untuk hanya sekedar boleh dibilang ya saya sudah melaksanakan perintah daripada Tuhan untuk pergi? Tidak. Tetapi di situ kita lihat dengan kalimat selanjutnya adalah jadikanlah semua bangsa
muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergi untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya Tuhan. Lalu baptis. Menjadikan murid artinya sama dengan membuat mereka jadi seperti apa? Yaitu jadi seperti Kristus. Menjadikan itu sama dengan membuat mereka itu mengikuti dan meneladani Yesus. Nah, ternyata menarik di sini Bapak Ibu. Perintah Tuhan ini untuk karena itu pergilah. Pada awalnya perintah ini adalah sesungguhnya bukan berbicara tentang pengkristenan. Rupa-rupanya kita banyak salah kaprah. Ketika kita melihat perintah ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ini bicara tentang pengkristenan. Tidak Bapak Ibu. Di sini Yesus sebenarnya menekankan tentang pemuritan. Bukan pengkristenan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berbicara tentang pemuritan. Pemuritan itu artinya menjadikan semua orang yang ada di dunia ini menjadi murid-murid Yesus. Baptis itu dampak yang lain. Poin pertamanya sebenarnya bukan pengkristenan. Bukan labelisasi bahwa mereka yang dibaptis itu jadi orang Kristen dulu. Itu yang menjadi targetnya. Tidak. Tetapi memuridkan. Membuat hidup mereka, orang-orang yang diberitakan ini menjadi sama seperti Kristus. Seperti visi kita. Menjadi komunitas yang seperti Kristus itu. Ini bukan bicara tentang pembaptisan. Itu baru berikutnya karena di situ katanya dan baru. Tapi poin pertamanya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Muridkan mereka. Ini sama dengan pemuritan. Nah Bapak Ibu, tetapi sangat menarik kita banyak melihat bahwa orang-orang itu pergi atas nama dalam tanda petik tadi amanat agung ini untuk membaptis saja. Sehingga seringkali ini menjadi hal fokus utamanya, bahkan juga menjadi standar utama dan bahkan standar kesuksesan itu bahkan di dalam gereja ketika banyaknya orang-orang yang dibaptis. Jumlah orang-orang yang dibaptis itu menjadi tolok ukur dari keberhasilan sebuah gereja, sebuah kehidupan beriman. Padahal bukan itu. Tekanan Yesus adalah kualitasnya. Kualitas yang menjadi poin. Saya membaca sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seorang pendeta di sebuah gereja yang merasa bangga dengan jumlah jemaatnya yang begitu melimpah ruah. Dia berkata kepada pendeta senior yang pada saat itu berkhotbah di tempatnya. Dia berkata, Pak Pendeta, ruangan di gereja saya ini sudah tidak cukup menampung jemaat yang hadir. Karena jemaatnya begitu banyak setiap ibadah. Harapannya ketika dia ngomong itu, pendeta senior ini akan menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, engkau hamba yang begitu luar biasa, engkau dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Harapannya sepertinya itu Bapak Ibu. Tapi pendeta senior ini tidak berkata seperti yang dia harapkan. Kadang-kadang ada orang ngomong tentang keberhasilannya itu sebenarnya dia ingin dipuja gitu ya. Tapi bukan itu yang disampaikan pendeta senior ini. Lalu pendeta senior bilang, lalu dengan demikian apa yang harus saya mau katakan kepada kamu? Bagi saya itu hal yang biasa. Dan itu belum hal yang luar biasa dan itu bisa terjadi sedemikian rupa. Lalu si pendeta yang merasa berhasil ini berkata, kenapa ngomong begitu Pak? Kenapa Bapak tidak memuji saya? Iya. Coba perhatikan, jemaatmu itu banyak. Kenapa? Karena kan dia ditutupi oleh tembok-tembok. Ditutupi oleh tembok-tembok. Betul tidak Bapak Ibu? Di gereja itu kan ini ada tembok.
Di sebelah kanan saya ada tembok, di sini ada tembok, di sana ada tembok. Ini kan tertutup. Tapi coba lihat, kalau tembok ini dibuka, apa jemaatmu itu banyak? Kalau tembok ini dibuka, kiri dan kanan, belakang, dan semua ini dibuka, artinya diperhadapkan dengan dunia ini, apakah jumlah jemaatmu itu banyak? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan ini, jadikanlah semua bangsa itu muridku? Sudahkah semua bangsa ini muridku? Saya mendengar cerita ini, wah, iya juga ya. Mungkin kita merasa di sini karena ini ada tembok, kita merasa banyak. Tapi coba kalau tembok ini dibuka, Bapak Ibu. Lalu kita bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan terbuka semuanya. Jumlah kita ini dengan semua yang terbuka itu, seberapa persenkah sesungguhnya baru? Kecil ternyata. Tapi sering kita sudah merasa jumlah kita sudah banyak. Nah Bapak Ibu, di sini Yesus mau berkata itu sesungguhnya ini bukan berbicara tentang pengkristenan. Lalu kita sering kali mengatakan ini bicara pengkristenan, pembaptisan, jumlah itu penting Pak. Iya, kenapa? Dasarnya Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dong Pak Pendeta. Kan itu yang harus menjadi target kita. Kita harus menjadi seperti Petrus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 itu kan setelah Petrus berkhotbah yang begitu luar biasa setelah peristiwa Pentakosta. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jumlah Pak Pendeta yang penting 3.000 jiwa. Oke, boleh. Ayat ini sering membuat kita menjadi terpesona dengan 3.000 jiwa dibaptis karena dikatakan di situ. Mereka yang mendengar perkataannya itu memberi diri dibaptis. Lalu kata ini menjadi kata kunci bahwa baptis itu penting. Bahkan baptis itu menjadikan mereka berjumlah 3.000 jiwa. Iya, tetapi lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam apa yang dilakukan oleh Petrus itu, bukankah itu didahului dengan sebuah pengajaran yang begitu mendasar? Ini bukan bicara hal yang spektakuler. Khotbah Petrus yang begitu menggelorkan, mengupas segala apa yang ada dalam diri Yesus. Dia terus mengajar dengan kuasa Roh. Maka barulah terjadi pertobatan. Mereka mendengar, artinya di sini adalah betul-betul semua perkataan Petrus itu dimasukkan dalam dirinya, direnungkan dengan sungguh-sungguh. Baru sesungguhnya mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kembali berarti tekanannya pemuritan dulu yang penting di sini Bapak Ibu. Pemuritan di sini adalah melalui pengajaran. Melalui tekanan khotbah, melalui tekanan karya kesaksian hidup yang sungguh-sungguh diberikan. Baptisan itu proses berikutnya. Nah ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat kedua dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Paulus marah kepada orang-orang yang mungkin di situ belum mau dibaptis. Belum mau menerima untuk menjadi orang-orang sebagai simbol pembaptisan itu, menerima Yesus secara penuh dengan sungguh-sungguh, tidak. Tapi Paulus katakan, susulah yang kuberikan kepadamu. Dengan kesabaran terus mengajar. Dengan kesabaran terus memberitakan. Dengan kesabaran terus meneladankan Kristus itu. Bukan langsung ayo baptis, tidak. Sama juga dengan di Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.
Salahkah di situ sebenarnya anak kecil? Tidak. Tetapi anak kecil itu terus perlu dimuridkan dan dimuridkan sehingga ia bertumbuh dewasa dalam keimanannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mau menekankan di sini dalam perenungan kita di bulan misi ini. Sesungguhnya poin pentingnya adalah kita perlu memiliki sebuah kesabaran di dalam mengajarkan tentang segala kasih karunia Tuhan yang kita dapatkan itu. Dan kita perlu dengan menunggu juga dengan sabar. Dan menunggu dengan sabar untuk melihat segala kesabaran yang dengan setia kita lakukan itu. Maka misi Allah itu sesungguhnya tidak akan gagal dalam kehidupan kita ini. Amanat agung atau perintah daripada Tuhan yang disampaikan oleh Kristus kepada para murid-muridnya dan kepada kita lebih daripada sekedar mengabarkan Injil dan membawa jiwa-jiwa baru. Lebih daripada itu. Tetapi amanat atau perintah agung ini adalah sebuah kewajiban untuk membimbing dan membina setiap jiwa-jiwa yang ada, termasuk jiwa yang baru tersebut, untuk menjadi murid-murid Kristus. Itu poinnya Bapak Ibu. Ini bukan bicara tentang banyaknya pembaptisan, menjadi banyaknya jumlah anggota jemaat kita. Di gereja kita ini banyak para guru. Ya, salah satunya di sini saya lihat ada Tanti, begitu ya, menjadi seorang pengajar. Nah, kira-kira apa fungsi daripada seorang guru? Apa fungsi daripada seorang guru? Saya coba mencari tahu Bapak Ibu, ternyata sebagai seorang guru itu fungsinya memang mengajar. Apa fungsi dan tujuan dari ia mengajar? Ternyata mengajar itu bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan untuk melatih pola berpikir siswa. Itu saya ambil dari seorang yang bernama Benjamin Bloom. Dia seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Dengan kontribusi utamanya adalah penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar yang secara tuntas. Nah, ternyata dia coba melihat apa tujuan sebagai seorang guru adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan melatih pola berpikir daripada siswa itu. Karena itu sebagai seorang guru dia mengatakan ada paling tidak itu beberapa hal yang perlu diwujudkan dalam pengajarannya. Ada 5 hal. Yaitu sebagai seorang guru harus bisa membuat anak-anak itu menjadi tahu. Seorang guru harus membuat anak-anak itu menjadi paham. Seorang guru harus bisa membuat anak-anak itu bisa mengaplikasikan dari apa yang ia tahu dan ia pahami. Seorang guru harus bisa membuat apa yang ia telah ketahui, ia pahami dan aplikasikan itu. Membuat anak-anak itu bisa menganalisa dan akhirnya bisa menjadi anak-anak yang kreatif. 5 hal ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini juga dikaitkan dengan panggilan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dalam hal kita memuridkan ini pun harus kita lakukan. Tahu itu poin yang pertama, ini adalah hal yang paling dasar. Tahu itu sama dengan ini kita mengerti ini apa, itu apa. Baru hanya sampai di batasan itu. Paham itu naik lagi adalah dalam perenungan saya, paham itu kenapa ini itu, kenapa ini itu. Begitu. Kenapa ini, kenapa itu. Jadi sudah mulai masuk di dalam ia coba merenungkan kenapa ini, kenapa itu. Lalu bisa mengaplikasikannya, loh karena saya sudah tahu ini apa dan ini itu, maka saya bisa mengaplikasikannya. Ini untuk itu dan itu untuk ini. Bisa menganalisanya, kenapa begitu dan kenapa begini. Lalu akhirnya ia bisa kreatif. Oh ternyata ini bisa digitukan dan ini bisa diginikan. Tidak menjadi seorang yang kaku. Nah, pemuritan pun harusnya berlaku dalam hal itu. Menjadi seorang murid Kristus itu menjadi seorang murid yang kaya dalam segala sikapnya. Bukan menjadi seorang murid yang kaku, tetapi dia bisa menjadi murid yang kreatif dalam hidup ini. Dan melihat peluang-peluang untuk terus memberitakan Injil. Nah, inilah yang sering hilang dalam kehidupan kita ketika kita hanya menghayati kehidupan misi itu dengan tujuan pembaptisan. Karena sekarang jujur Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu adalah orang Kristen karbitan atau orang Kristen yang dibentuk secara instan. Yang ini menyebabkan sehingga banyaknya orang-orang itu Kristen itu menjadi orang-orang yang mudah rapuh dalam tantangan-tantangan yang ada. Termasuk juga mungkin di gereja kita ini.
Kita mengejar target mungkin untuk membaptis, tetapi melupakan sebuah pengajaran yang betul-betul mendasar dalam kehidupan kita. Saya sebenarnya sedang bergumul Bapak Ibu juga. Saya pernah mendengar satu gereja itu untuk menerima seorang anggota jemaat, itu tidak bisa langsung. Saat itu juga dia mendaftar, dia langsung diteguhkan menjadi bagian jemaat tersebut. Tapi di gereja tersebut, orang tersebut baru bisa diterima menjadi anggota jemaat harus melalui 6 bulan proses. 6 bulan ia harus diproses. Dia walaupun mungkin sudah suami istri, sudah dibaptis, sudah dewasa segala macam, tapi 6 bulan dia harus ikut kelas dulu Bapak Ibu. Diajarkan tentang doktrinnya, diajarkan tentang pemahamannya, sehingga ia betul-betul mengerti. Itu baru mau menjadi jemaat. Tapi kadang-kadang juga kita mau dibaptis aja pun seringkali maunya instan. Di aturan kita itu proses katekisasi itu 3 bulan. Tapi banyak juga yang mau instan. Udahlah Pak, gak usah lama-lama, cukup 4 kali saja pertemuan baptis. Bahkan kadang-kadang pendetanya pun didikte. Udah Pak, kasihan lihat dia udah sakit sentik-sentik Pak, nafasnya sudah 1-2. Udah baptis aja Pak. Kalau hal yang seperti itu mungkin saya tidak akan bersikeras Bapak Ibu. Tapi kalau dia masih bisa jalan, masih bisa duduk, menurut saya harus kita sesuai dengan target kita. 3 bulan itu saja belum mendasar. Tapi seringkali udahlah Pak, cepet, ini nanti jemaatnya bisa hilang. Apalagi maaf kata, kalau mungkin orang tersebut punya sesuatu. Ini donatur gereja loh, nanti bisa Pak. Dompetnya tebal tuh Pak. Ayo Pak cepat dibaptis supaya jangan diambil oleh gereja X. Nanti disedot. Nanti dia pindah ke sana. Kita takut dengan hal itu. Perhatikan Bapak Ibu, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Penekanannya pemuritan. Baru dibaptis. Karena itu tekanannya kita perlu belajar, dan selanjutnya mengajar dalam kehidupan ini, baru membaptis. Baptisan itu sebagai lanjutan dari sebuah kesadaran akan telah menerima kasih karunia Allah itu sungguh-sungguh. Dan itu harus kita kerjakan bersama. Kita harus menceritakannya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya jemaat di sini 300 orang adalah jemaat 300 orang inilah jemaat pengajar semuanya. Berapa jumlah orang yang sudah bisa mendengar kasih karunia Tuhan itu? Taruhlah Bapak Ibu 1 hari saja Bapak Ibu mengajar. Mengajar itu bukan berarti Bapak Ibu harus membawa orang-orang itu masuk dalam ruang kelas formal. Tetapi seperti tadi WL bilang, Bu Intan bilang tadi, ketika ketemu dengan orang yang belum mengenal Kristus selalu menceritakan itu. Dengan jujur dan tulus dan tidak ada tersembunyi, tidak ada motivasi. Bukankah itu juga sudah berita Injil itu disampaikan kepada orang tersebut? Berapa orang Bapak Ibu, tapi kita sering menutup tembok-tembok kita lalu merasa bangga kita sudah cukup banyak menjadi jemaat di tempat ini. Lalu mungkin juga kita berkata, aduh Pak Pendeta saya takut, apa saya bisa? Perhatikan ayat yang ke-20 juga dikatakan apa? Dikatakan ayat yang ke-20 bagian yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita betul-betul mengimani ayat ini, sesungguhnya kita menjadi orang-orang, menjadi guru-guru ini, tidaklah menjadi orang-orang yang takut untuk mengajarkan dan memberitakan Injil itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena hebat kita, bukan karena cerdas kita, tapi karena firman ini berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan sebenarnya membimbing dan menyertai kita selalu untuk menceritakan itu. Dan kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, sesungguhnya berita Injil itu tidak menjadi berita yang tertutup, tetapi berita Injil itu sama dengan 2 sisi tadi itu. Menjadi satu bagian yang melekat dalam kehidupan kita. Dan bahkan itu membuat kita menjadi iman yang mengalami kesempurnaan dalam kehidupan kita.
Tapi sering kita ini menjadi orang-orang yang seperti apa Bapak Ibu? Siapa di sini yang sudah pernah atau sering nginap di hotel? Nginap di hotel Bapak Ibu? Siapa, gak usah lah bohong kita, Pak Agus ya, sering karena tugas pelayanan pekerjaannya nginap di hotel. Entah itu karena tugas, entah itu karena rekreasi. Gak ada Bapak Ibu? Kalau gak ada mungkin majelis kita perlu adakan rekreasi nginap di hotel gitu. Ya, saya dulu punya jemaat tuh kadang-kadang gua ngeliat gitu, mereka udah usinda itu ada acara retreat nginap di hotel begitu ya. Lalu itu pulang bawa cerita yang menarik Bapak Ibu, udah tua-tua begitu ya. Karena mau mandi bingung gak ada gayungnya kata gitu. Cari-cari gayung, ini mana gayungnya katanya begitu. Lalu bingung dia nih gimana mau mandi gitu. Ada Bapak Ibu? Ya saya yakin kita semua pasti pernah nginap di hotel. Bapak Ibu kalau pernah nginap di hotel pernah gak ngelihat ada kertas tulisan-tulisan yang bisa ditempelkan atau dipasang di pintu masuk kamar kita. Ada gak tulisannya? Ada ya Pak Agus ya? Salah satu tulisannya itu apa? Please do not disturb. Itu kan ada tulisannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin diganggu ketika ada di dalam kamar, maka kita sering pasang itu di depan pintu kamar kita. Please do not disturb. Tolong jangan ganggu atau jangan berisik, jangan ketuk pintunya karena saya mau berdiam diri di dalam kamar ini. Betul tidak Pak Agus ya? Gitu ya. Dipasang di depan pintu dan kalau ada orang yang ngetok berarti dia mungkin tidak bisa membaca. Atau dia ngeyel atau keras kepala begitu. Tapi kalau orang yang bisa membaca, ngerti pasti tidak akan ngetok. Membiarkan orang itu hidup dalam kenyamanannya, dalam kesendiriannya, dalam kesunyiannya di dalam kamar. Bukankah itu juga sering dalam kehidupan kita? Bukankah kita sering juga memasang tulisan di dalam diri kita ini, please do not disturb me. Jangan ganggu aku, jangan berisik. Karena aku sedang menikmati kasih karunia Tuhan untuk diriku sendiri. Nah hal ini Bapak Ibu menohok saya ketika beberapa Jumat yang lalu ketika Komisi Perempuan itu beribadah. Ya, pembicaranya seperti beberapa waktu lalu itu adalah seorang anak yang pernah berpraktek bersama dengan saya juga, Pendeta Paulina. Dia menyampaikan kesaksiannya. Sangat menampar saya juga Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika dalam kesaksiannya dia berkata bahwa ia seorang pendeta yang masih muda baru 2 tahun mungkin kurang lebih dipendetakan. Ia menerima anugerah Tuhan yaitu sebagai orang yang mengalami sakit. Dan sakitnya bukan panas, bukan flu, bukan panu, bukan kurap begitu ya. Itu penyakit yang gampang mungkin disembuhkan, tapi ia mengalami sakit kanker payudara. Bagi seorang perempuan itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Apalagi dia masih muda belum menikah. Masa depannya dan dia memang bukan mau menjadi seorang suster atau biarawati tidak menikah. Ada kerinduannya juga untuk menikah. Tapi ia mengalami kanker payudara dan katanya kemarin berapa? Stadiumnya itu sudah stadium 3 sekian. Dan sudah dioperasi dan diambil payudaranya sebelah kanan. Seorang pendeta masih muda, belum menikah, kena kanker payudara. Persoalan mudah gak ini Bapak Ibu? Ini kan ibarat sudah jatuh, ketimpa tangga, masuk got, dikejar anjing. Dikejar anjing masuk got itu Bapak Ibu. Itu berlimpah-limpah pencobaan dalam dirinya. Tapi Bapak Ibu yang menohok saya itu adalah ketika dia bersaksi. Justru bukan ia menjadi orang yang menutup dirinya dan berkata please do not disturb me. Tetapi Bapak Ibu menariknya dimanapun dia berada, dia memberitakan Injil. Bahkan kesaksian yang paling menggugah saya itu bahkan saya jujur, saya sudah pernah mengatakan walaupun badan saya ini gagah, tapi hati saya ini romantis Bapak Ibu, sering juga bisa menangis gitu ya. Itu juga waktu Zoom itu saya meneteskan air mata tapi saya menunduk begitu. Jadi itulah keuntungannya kalau kita Zoom, matikan layarnya ya, videonya kita bisa nangis, bisa ngapa-ngapain, bisa sambil juga tiduran Bapak Ibu. Gak ada yang tahu gitu ya. Kalau ibadah gini kan gak bisa kita mau lari kemana-mana ini kan. Lalu saya matikan, saya itu sebenarnya meneteskan air mata juga dalam hati saya. Kenapa? Karena satu kesaksiannya itu dia bilang begini, ketika dia baru selesai dioperasi, rasa sakit, rasa mungkin tidak bisa menerima keadaan seperti itu masih ada. Tapi di dalam ruangan ketika dia terbaring dalam kelemahannya, benar itu kesaksiannya. Ia mendengar ada erangan dari sebelah tempat tidurnya. Aduh begitu.
Aduh, ternyata juga ada pasien di sebelahnya yang juga baru saja mengalami mungkin operasi, sedang merasakan sakit. Ini pendeta ini ada di Bali, kita tahu di sana mayoritas bukan orang Kristen. Sedang mengerang kesakitan, lalu apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia bukan berkata, diam kamu berisik, aku juga sedang sakit. Bisa diam gak? Tambah sakit aku. Ya? Atau dia bangkit lalu dia pukul, pok, bisa diam gak? Gitu ya. Bukan itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Ketika dia dibatasi oleh horden yang menutup tempat tidurnya. Lalu dia bilang dengan saudaranya yang mendampingi, tolong buka horden ini. Tolong buka horden ini. Dia buka. Lalu dia lihat dalam kelemahannya. Orang yang juga ada di sampingnya dalam kelemahan juga. Dia lihat dan dia berkata, ibu, bolehkah saya mendoakan ibu? Supaya ibu juga boleh merasakan juga kiranya kekuatan dalam penderitaan ibu. Siapa dia Bapak Ibu? Dia pun sebenarnya sedang menderita. Tapi dia melihat ke sebelah ini ada seorang ibu juga yang sedang menderita. Tetapi dia bukan memasang label don't disturb me, jangan ganggu aku. Tetapi justru ia membuka korden ini dan melihat orang itu dan dia berkata, ibu bisakah aku juga mendoakan kamu? Bukan menginjili dalam arti, ibu bisakah aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tidak. Tetapi dia berkata, ibu bisakah aku mendoakan kamu? Sebagai imanku yang kupercayai. Lalu ibu yang di sebelah itu mengangguk dalam kelemahannya, iya silakan. Lalu ia tidak bisa berpaling, hanya tangannya mungkin menengadah ke sebelah kanan. Ia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang mungkin hanya juga tidak panjang-panjang, tidak doa syafaat sampai 10 paragraf. Mungkin hanya seperti doa seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus. Doa yang sederhana, dia berkata, Tuhan apabila engkau ada di taman Getsemani, di taman Eden itu. Di taman yang penuh kemuliaan, di paradise itu. Bisakah aku bersama dengan engkau? Hanya doa yang sederhana. Dia berdoa untuk ibu ini. Berita Injil sudah disampaikan Bapak Ibu. Berita Injil sudah disampaikan. Menjadikan dia sebagai juga murid Kristus yang mengenal siapa Kristus itu juga sudah disampaikan. Dan kisah banyak lagi Bapak Ibu. Lalu Bu Intan dan teman-teman mengatakan pada akhirnya di chat itu ini komisi perempuan dengan bawang bombay katanya. Banyak tetesan air mata pada saat itu. Seorang pendeta Bapak Ibu. Yang bahkan juga di tanggal 24 Desember ia memberanikan diri tidak memakai wig untuk berkhotbah. Dan katanya di malam Natal itu terjadi tangisan dari jemaat karena melihat pendetanya sudah botak seorang perempuan. Terus semangat Bapak Ibu. Hari ini ia belum mendapatkan kemo yang berikutnya, kemo terakhirnya sebenarnya karena sel darah putihnya sedang turun. Saya juga mendoakan supaya bisa naik dan dia bisa menerima itu. Dan dimanapun dia menceritakan itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang hanya hidup di dalam satu sisi mata uang tadi dengan terus memasang kertas di depan pintu kehidupan kita dengan besar-besar, please don't disturb me. Aku sedang menikmati kasih karunia Tuhan untuk diriku sendiri. Ataukah kita juga mau hadir? Baptisan itu hal yang berikutnya. Tetapi apakah kita mau menjadi orang-orang yang mengajar dimanapun? Kapanpun menceritakan tentang Tuhan. Bukan hanya bicara tentang konsep teori pemrosesan Alkitab, tidak. Tapi maukah kita juga menceritakan Yesus itu dengan sikap hidup kita. Dengan apapun label yang sedang melekat dalam diri kita. Ini loh Kristus yang sudah kuterima. Dan sisi yang lain aku menceritakan itu kepada engkau. Mari Bapak Ibu, bermisilah. Bermisilah, jangan hidup dalam tembok-tembok ini. Buka tembok ini, lihat masih banyak semua bangsa belum mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan ketika kami terlalu sibuk hanya memikirkan diri kami. Ketika kami terlalu sibuk mungkin hanya memikirkan keluarga kami. Ketika kami terlalu sibuk hanya memikirkan segala harta kekayaan kami. Kami lupa Tuhan
bahwa semua yang ada itu berasal daripadamu. Dan kalau Engkau berkehendak memanggilnya, maka semua yang kami coba pertahankan dengan kekuatan kami itu tidaklah mampu kami pertahankan. Tetapi ada panggilan yang lain yang sesungguhnya Engkau letakkan dalam diri kami, yaitu untuk menjadi pemberita-pemberita kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan dalam segala hal kehidupan kami, dengan segala kelimpahan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kesehatan kami, dengan segala sakit penyakit kami boleh menjadi orang-orang yang memberitakan Injil-Mu. Karena itu perintah-Mu kepada kami untuk pergi. Pergi karena kami sudah dibekali. Pergi karena kami sudah mendapatkannya. Dan kami diminta untuk pergi membagikannya. Roh Kudus, tolong kami, ingat-ingatkan kami apabila kami lupa, lalai, egois ketika mementingkan diri kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Pak El untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kita ya. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mohon untuk petugas doa syafaat mempersiapkan diri.
hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah ada di bulan Mei ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau tetap melindungi kami sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di Gereja GKMI Bandung, di mana bulan Mei ini adalah bulan misi. Kami rindu ya Tuhan, setelah kami juga digugah oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Elfren Sitompul, mengingatkan kami Tuhan kan pentingnya misi kami untuk bermisi ya Tuhan, pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami sudah mengenal Engkau Tuhan dan mengerti arti keselamatan itu sendiri. Kiranya kami juga tidak menutup diri kami, atau kami tidak menganggap bahwa kami tidak mau diganggu oleh orang lain. Tetapi biarlah kami memberi hidup kami Tuhan kepadamu, sesuai dengan panggilan-Mu kepada kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami keberanian ya Bapa, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu melalui hidup kami masing-masing, melalui sikap kami dan tindakan kami. Apapun Tuhan profesi kami, baik di keluarga maupun di pekerjaan, di lingkungan pergaulan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau mengutus kami supaya kami boleh berdampak bagi dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, karena kami percaya kami ada di dunia ini Tuhan bukan sekedar hidup, tetapi kami mau menggenapi firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan mau memenuhi panggilan-Mu seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Elfren Sitompul yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pelayanannya bersama dengan keluarga, apa yang menjadi kerinduan mereka dan pergumulan mereka Tuhan tahu. Kiranya Tuhan terus yang memberikan mereka damai sejahtera sukacita, khususnya Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga para jemaat-Mu Bapa, supaya kami juga menjadi jemaat yang menghormati Tuhan dan menghormati gembala ya Tuhan. Terima kasih, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami jemaat-Mu Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli Tuhan. Biarlah ketika kami mencari Tuhan, kami mendapatkan. Ketika kami mengetok pintu-Mu Tuhan, Engkau membukakan pintu itu bagi kami. Dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan, mungkin ada masalah dalam pekerjaan, atau ada yang kehilangan pekerjaan, dan mungkin ada yang merindukan pekerjaan juga. Kiranya Tuhan membukakan jalan-jalan yang terbaik. Mungkin ada juga yang mengalami sakit penyakit, baik secara rohani maupun jasmani. Kiranya Tuhan juga yang memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami atau orang tua kami mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan mereka. Dan juga untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang studi, kiranya Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami dimanapun mereka Tuhan bersekolah, tapi saat ini mereka sedang belajar melalui daring Tuhan. Kiranya anak-anak kami tetap bersemangat. Kami mendengar banyak keluhan anak-anak kami ketika mereka belajar daring ini Tuhan, terkadang tidak bergairah, bahkan mereka mungkin main-main Tuhan. Ampunilah Tuhan anak-anak kami. Kami rindu mereka dengan situasi saat ini. Mereka tetap bersemangat ya Tuhan, dan tetap memiliki tujuan hidupnya ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau rajin belajar. Kami berdoa buat anak-anak kami yang SD yang masih mengikuti ujian sekolah. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi, memberkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Bahkan anak-anak kami juga yang SMP yang akan ke SMA, dari SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan-jalan yang terbaik buat anak-anak kami dimanapun Tuhan izinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Biarlah itu yang terbaik. Kami rindu Tuhan melalui anak-anak kami yang merupakan generasi penerus di zaman yang akan datang. Mereka tetap bisa berprestasi ya Bapak. Kiranya melalui prestasi mereka nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, bagi anak-anak kami juga yang bekerja mungkin di luar kota, bagi yang sudah cukup umur untuk menikah, kiranya Tuhan juga mempertemukan mereka dengan cara-Mu
dengan pasangan hidup yang terbaik. Baik yang sedang mencari pekerjaan mungkin sudah menyelesaikan studinya, kiranya mereka juga mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati baik Bapak Presiden dari para menteri pembantunya ya Tuhan, dan juga sampai ke tingkat yang paling bawah RT RW. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi, memberkati mereka Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan yang ada, khususnya menjelang Lebaran ini Tuhan, karena adanya aturan pemerintah tidak boleh bepergian mulai dari tanggal 5 sampai 17. Kami berdoa Tuhan supaya masyarakat bisa mematuhi peraturan ini Tuhan dan tidak mengeraskan hatinya. Berkatilah Tuhan para aparat yang berjaga-jaga supaya mereka juga dapat menindak tegas Tuhan Yesus setiap pelanggar. Kami rindu Tuhan Yesus setelah selesai Lebaran ini jangan sampai ada tsunami COVID seperti yang terjadi di India. Tuhan tolong Bapa dalam nama Yesus Tuhan, supaya masyarakat menyadari itu semua sehingga tidak akan berkerumun ya Tuhan, tapi tetap menjalankan prokes ya Tuhan Yesus. Tolong ya Bapa, kasihani kami Tuhan Yesus. Kami merindukan untuk kehidupan yang normal berjalan seperti biasa Tuhan. Anak-anak kami bisa kembali bersekolah ke tempat sekolah mereka masing-masing. Tolong Tuhan, baik saudara-saudara kami yang ada di India yang mengalami yang disebut dengan tsunami COVID-19 Tuhan, saking banyaknya yang menjadi meninggal Tuhan Yesus karena COVID. Tuhan kiranya Kau melawat mereka semuanya ya Bapa, baik pemerintah yang di sana juga supaya bisa mengambil tindakan yang tepat ya Bapa. Kau yang menguatkan mereka semua saudara-saudara kami, baik untuk pemulihan pembangunan kota yang ada di NTT juga. Kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga pemerintah mau peduli untuk membantu secara materi ya Tuhan. Dan mungkin tangan-tangan yang lain juga Tuhan yang akan membantu, kiranya Tuhan juga yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, baik ibadah pertama dan ibadah kedua nanti untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, Kau terus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi Tuhan sanggup menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Bu Seva. Shalom, selamat pagi. Mohon perhatian sebentar, ada beberapa warta yang perlu disampaikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ada yang pertama kali hadir pada pagi hari ini? Semuanya jemaat yang setia, puji Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta El yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Pak, kita dicas kembali, dikuatkan kembali supaya kita juga di bulan ini misi kalau menurut Sinode GKMI Bandung, tetapi untuk warga jemaat yang dikasih Tuhan bermisi bukan di bulan Mei aja, kita bisa bermisi kapan saja, di mana saja kita berada, kita bermisi. Ya, kita tetap menjadi teladan-teladan Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih Pak El, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang perlu disampaikan hari ini. Yang ke-1, sekolah minggu. Tadi di awal sudah disampaikan Pak Gembala bahwa hari ini celengan sekolah minggu sudah bisa dikumpulkan. Celengan bisa dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu ya, pada nanti ini habis ibadah pertama sama ibadah kedua. Yang kedua, ibadah remaja hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 9.30, tema karakterku di dalamku. Jadi mari anak-anak remaja pemuda ya ikut bergabung untuk di ibadah ini. Yang ketiga, ibadah kenaikan Yesus Kristus diadakan tanggal 13 Mei 2021 jam 9.30. Hanya satu kali ibadah, dimohon jemaat mempersiapkan diri. Kenapa ini kok tanggung jam 9.30? Karena mengingat ini berbarengan dengan Idul Fitri, takutnya kalau umpamanya kita sama-sama ngambil jam 7, kadang-kadang jalan mau keluar rumah itu kan dipakai sholat ya, ada yang dipakai sholat, kita jadi nggak bisa keluar. Makanya kita kemarin rapat, kita ambil keputusan udah jam 9.30 saja, jadi artinya sudah selesai sholat Id, jadi yang mau keluar yang mungkin gangnya ada masjid, kadang-kadang dipakai, jadi kita tidak terhambat ya. Jangan lupa ya, nanti di tanggal
tanggal 13 itu kita jam 9.30. Yang keempat, Diakonia mengadakan baksos berbagi kasih berupa nasi kotak untuk lingkungan sekitar gereja hari Jumat kemarin. Nah, tanggal 30 April 2021 juga akan dilanjutkan, yaitu tanggal 7 Mei. Jadi Bapak Ibu, mari kalau Bapak Ibu mau ambil bagian, umpamanya saya mau ikut bergabung dengan Diakonia, saya punya umpamanya nasi dengan lauk pauknya 1 box, saya mau ikut nyumbang, monggo, enggak apa-apa, nanti tanggal 7 akan diadakan kembali. Ya, kalau kita mau berbagi istilahnya enggak usah harus nungguin saya kaya dulu, saya bisa, enggak. Dari kekurangan kita bisa berbagi, itu luar biasa itu. Ya, mari kita mulai. Yang kelima, hari Sabtu kemarin tanggal 1 Mei Komisi Bapak dan Pemuda Remaja telah melaksanakan gathering memancing. Berikut dokumentasinya, tapi udah muncul ya. Kemarin tuh Pak Gembala bersama anak-anak remaja pemuda itu bermain lumpur, nangkep ikan, karena ikannya nggak bisa ketangkep semua, akhirnya kolam dibedah. Jadi beliau ini kemarin mandi lumpur sama anak-anak gitu ya, sama itu. Ya, mari nanti untuk hari-hari kedepannya saya harap pemuda, remaja juga Komisi Bapak bisa bergabung ya, biar lebih akrab gitu loh. Terima kasih. Yang keenam, bulan Mei adalah bulan misi, udah diumumkan tadi sama Pak Gembala. Kita juga harus bermisi ya, di mana kita berada. Kita bisa, kalau istilahnya biasanya di bulan Mei ini kan kita bisa berkunjung, bisa kita ke Kalimantan, bisa ke ini, karena Covid, jadi akhirnya kita di lokal saja. Mari Bapak Ibu kalau mau itu dukung yang di di PIPKA, nanti bisa juga ambil amplop di depan, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang ketujuh, ulang tahun Bapak Abrina Situmorang tanggal 3 Mei. Ya benar. Yang ketiga, Saudara Gilang Anggiana Gunawan 3 Mei. Yang ketiga, Ibu Herlina Sihaan 5 Mei, Ibu Lilis Kartika Aniroen 7 Mei, Bapak Oscar Simon Wirya Harjaya 7 Mei, dan yang terakhir Saudara Romano Immanuel 7 Mei. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Dimohon untuk bangkit berdiri. Silakan Pak El untuk menutup ibadah kita. Yang ulang tahun itu ibu ya kali ya, ibu. Nanti mungkin di ibadah kedua bisa diralat, Ibu Situmorang itu ya, ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum berkat dicurahkan kepada kita, mungkin saya mau mengajak kita juga memang sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang bermisi dalam kehidupan kita ini. Dengan apapun, bukan engkau harus menjadi seorang pendeta, bukan engkau harus menjadi seorang penginjil, tetapi dengan apapun dalam kehidupanmu, dengan segala kesempatanmu, engkau bisa untuk menjadi orang-orang yang bermisi, menceritakan Kristus. Karena itu saya mau mengajak untuk kita juga boleh menyelidiki hati kita, apakah saya Tuhan sudah boleh menjadi orang-orang yang bermisi? Apakah saya hanya hidup dalam satu sisi, hanya sibuk untuk menerima kasih karunia Tuhan, tapi melupakan sisi yang lain untuk menjadi juga pemberitaannya. Karena itu kita mau menaikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan, sembari juga kita boleh menyelidiki hati kita. Apakah kesempatan hidup kita ini sudah kita boleh berikan kepada Tuhan, menjadi berkat selagi kita masih ada, selagi kita masih boleh hidup di dunia ini, sebelum Tuhan juga akan memanggil kita pada waktunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
katakan hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Maukah engkau menjadi berkat Tuhan dengan segala kisah kehidupanmu? Maukah engkau menjadi saksi Kristus? Kiranya itu boleh kita jawab di hadapan Tuhan. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan keresahan yang mengganggumu atas jawaban yang asal, kebenaran yang sepenggal, dan hubungan yang dangkal. Sehingga engkau mencari kebenaran dengan penuh keberanian dan mencintainya dengan hati yang terdalam. Kiranya Allah memberkati engkau dengan kemarahan yang suci atas ketidakadilan, penindasan, dan kesemena-menaan terhadap sesama, sehingga engkau tanpa lelah berjuang bagi keadilan, kemerdekaan, dan kedamaian di antara mereka. Kiranya Allah memberkati engkau dengan karunia air mata yang tercurah bagi mereka yang menderita karena kesakitan, keterasingan, kelaparan, atau kehilangan orang yang mereka cintai, sehingga engkau mengulurkan tanganmu untuk menghibur mereka dan mengubah rasa sakit mereka menjadi sukacita. Kiranya Allah memberkati engkau dengan kesadaran akan keyakinanmu yang bodoh bahwa engkau hanya sendiri saja mampu sanggup menciptakan perbedaan di dunia ini. Sehingga engkau sungguh-sungguh bukan bergantung kepada dirimu, tetapi engkau bergantung pada anugerah Allah untuk menghadirkan karyanya yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan kiranya Allah yang Maha Kudus, Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus itu memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kotak persembahan ada di belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.